Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Mukodasya dengan NIM 501142949. Saat ini saya mengajar di UPTD SD Negeri 16 Pangkal Pinang. Saya akan menjawab atau menanggapi diskusi ketiga dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terdapat 2 butir soal pada soal diskusi ketiga. Yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan di dalam membentuk karakter siswa dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jawaban diskusi 3 yang pertama, yakni perbandingan pendidikan formal dan informal serta integrasi dalam kurikulum. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal atau sekolah dasar memberikan struktur, kurikulum nasional, dan penilaian yang jelas untuk mengukur capaian kompetensi siswa. Manfaat utamanya adalah adanya standar kompetensi, keteraturan proses pembelajaran, dan legitimasi sertifikasi hasil belajar. Namun, tantangan pendidikan formal meliputi keterbatasan kreativitas siswa akibat kurikulum yang padat, kurangnya fleksibilitas, serta beban administratif bagi guru. Sebaliknya, pendidikan informal atau belajar di rumah, komunitas lingkungan, ekstrakurikuler non-formal lebih fleksibel, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Pendidikan informal mampu mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan nilai karakter melalui pengalaman sehari-hari. Tantangannya adalah kurangnya struktur, variasi, kualitas antar lingkungan keluarga atau masyarakat, dan tidak adanya standar capaian yang baku. Integrasi yang bisa dilakukan guru SD. Yang pertama, mengaitkan materi pembelajaran formal dengan pengalaman sehari-hari siswa, misalnya pada mata pelajaran matematika, melalui jual beli sederhana di pasar. Yang kedua, memasukkan unsur kearifan lokal seperti dongeng, permainan tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Yang ketiga, melibatkan kegiatan kolaboratif seperti proyek kelompok, kunjungan lapangan, praktik wirausaha kecil yang memperkuat keterampilan sosial dan kreativitas. Yang keempat, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan PJBL yang menjembatani materi formal dengan konteks nyata dalam kehidupan siswa. Dengan demikian, kurikulum formal tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai keterampilan sosial dan kreativitas melalui inspirasi pendidikan informal. Jawaban diskusi kedua. Di Indonesia, kesenjangan akses pendidikan formal masih terasa, terutama di daerah terpencil, perbatasan, atau keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Anak-anak yang mengalami keterbatasan ini sering hanya mengandalkan pendidikan informal dari keluarga atau komunitas saja. Peran guru pendidikan dasar untuk mengatasi tantangan ini antara lain
Yang pertama, sebagai fasilitator literasi dasar, guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran alternatif di luar jam sekolah, seperti taman baca, kelompok belajar komunitas, atau kelas remedial berbasis masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sederhana. Meskipun akses internet terbatas, guru bisa memanfaatkan media lokal seperti radio, modul cetak, atau video offline untuk mendukung anak-anak yang sulit hadir di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan organisasi lokal agar pendidikan informal lebih terarah dan mendukung capaian pendidikan formal. Yang keempat, pendekatan berdiferensiasi. Untuk siswa yang tidak memiliki akses penuh, guru dapat merancang kegiatan belajar berbasis keterampilan hidup atau yang dikenal dengan life skill, seperti bercocok tanam, kerajinan tangan, atau kegiatan sosial yang menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan kreativitas. Pendidikan informal tetap berkontribusi positif bila guru memberikan arahan kegiatan sehari-hari siswa. Misalnya membantu orang tua, bermain bersama teman, atau aktivitas keagamaan. Dijadikan media pembelajaran kontekstual, dengan begitu kesenjangan formal bisa diperkecil melalui penguatan peran informasi. Kesimpulan singkat, pendidikan formal terstruktur, standar, tapi terbatas fleksibilitas. Yang kedua, pendidikan informal itu kontekstual, kreatif, tapi kurang standar. Yang ketiga, guru dapat mengintegrasikan keduanya dengan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata, proyek kolaboratif, dan penguatan kearifan lokal. Yang keempat, untuk mengatasi kesenjangan akses, guru harus berperan sebagai fasilitator, kolaborator, dan inovator agar pendidikan informal bisa melengkapi kekurangan pendidikan formal. Telah selesai saya menanggapi diskusi ketiga. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada tambahan dan perbaikan, saya sangat berterima kasih untuk perbaikan diri saya ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.